Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adwan Abdurrahman dengan NIM A1C31975. Kali ini saya akan mempraktikkan yang namanya pass filter. Nah, di pass filter pun ada terbagi dua. Yang pertama, low pass filter, dan yang kedua yaitu high pass filter. Nah, kalau kalian ingin tahu kelanjutannya, simak saja video berikut ini. Oke, kita telah memasuki aplikasinya, masih menggunakan aplikasi yang sama dengan lalu, yaitu Portrait Design Suite edisi 8.9. Langsung saja kita mulai new project-nya. Yes. Setelah itu masuk sama seperti biasa, kita masuk terlebih dahuluan. Oke, di sini bagus. Kita cari dulu alatnya pertama. Resistor. Saya sudah dapat. Yang kedua itu kita butuhkan kapasitor. Oke, setelah dua alat ini jadi pun kita membutuhkan tambahan yang namanya generator sinusoidas. Kita letakkan di sini. Pertama-tama kita akan membuat yang namanya rangkaian low pass filter. Kita menggunakan juga di sini. Dan juga membutuhkan yang namanya bantuan itu terminal ground. Jangan lupa. Setelah semuanya telah itu, kita rangkailah. Kita rangkai. Jangan lupa, karena kita mau melihat bentuk gelombangnya, kita membutuhkan namanya osiloskop. Kita letakkan di sini. Dan untuk input A, untuk channel A kita taruh di input, dan channel B untuk di output. Setelah jadi semua seperti ini, kita ubahlah nilai-nilai sesuai di penuntun. Ini 10 nanofarad. Resistornya itu 150 ohm. Dan yang pertama, frekuensinya maaf. Nah, untuk pertama kita ubah peak to peak-nya menjadi 5 dan frekuensinya kita ubah menjadi 10. Setelah jadi, langsung saja kita melihatnya. Oke, kita geser terlebih dahulu biar mempermudah. Pertama-tama channel C dan channel D kita matikan karena kita tidak membutuhkannya. Selanjutnya kita cari bentuk gelombangnya. Oke, seperti ini. Oke, sudah. Selanjutnya kita ubah menjadi skalanya 2 sesuai di penuntun. Oke, sudah 2 dan kita turunkan. Kita nyari di oke. Biar mudahnya kita letakkan sesuai garis ya. Oke, selama ini, nah kita dapat melihatnya. Nilai skalanya 2 kita kali dengan jumlah kotak yang ada di sini. Di sini pertama kita dapat melihatnya. Pertama-tama pakai ini sama. Oke, ini sama ya teman-teman. Berarti kita lihat belum sesuai garis. Oke. Nilai untuk di input dan outputnya ternyata sama, itu 2, hampir 3 tapi belum mencukupi 3. Sudah melewati 2,5. Kita anggap saja ini 2,8 ya. Berarti kalau 28 kita kali dengan 2, yaitu 2,8 dikali 2, sehingga tegangannya didapatkan 5,6. Oke, 5,6 ya untuk yang 10. Selanjutnya kita ubah lagi menjadi 100. Apakah dia masih sama atau berubah? Kita lihat saja. Kita langsung. Untuk 10, untuk 100 ternyata juga masih sama. Ya, masih sama ya. Masih sama, dia tidak mencapai 2, tidak mencapai 3 dan lebih dari 2,5. Oke, lanjut saja. Yang ketiga itu kita menggunakan dengan yang namanya 1 kHz. Berapakah kalau 1 kHz? Kita lihat hasilnya. Wow, tidak nampak. Ternyata 1 Hz. Kita lihat di sini sudah sepertinya sudah berkurang ya. Menjadi kita lihat
sepertinya jadi 1,5 ya. Coba kita samakan dulu. Iya, masih sama ya, tidak ada perubahan. Untuk input dan outputnya berarti masih fleksibel, masih selaras dia. Oke, sepertinya ini sudah, tapi sudah menurun dengan nilai tegangannya menjadi 2,5 karena dia sudah di lebih rendah, yaitu 2,5 dikali 2, sehingga hasilnya yaitu 5 ya. 5 frekuensinya, 5 volt. Selanjutnya setelah itu kita ubahlah menjadi 10 kHz. Apakah masih sama atau berbeda? Kita lihat saja langsung kita. Wow, tidak kelihatan. Oke. Ternyata kalau dia menggunakan 10 kHz, dia sama seperti 1 kHz ya. Masih 2,5 ternyata ya. Oke, sepertinya ya masih 2,5 menjadi 5 volt. Selanjutnya kita ubah lagi menjadi 100. Nah, ini 100 sudah tinggi dia. Apakah masih sama atau tidak? Kita langsung saja mulai. Oh, tidak nampak. Ternyata di 100 sudah ada perbedaannya tuh. Dan untuk di 100, di inputnya dia 2,5, sedangkan kalau di outputnya dia itu 2, pas di 2 ya. Berarti kalau untuk nilai outputnya itu 4 volt, dan untuk inputnya masih 5 volt ya. Wah, ini berarti sudah jauh sekali, sudah lumayan itu ya. Jadi dia sudah ada mulai menyerap itunya ya. Oke, langsung saja. Kita ubah lagi yang terakhir itu kita menggunakan yang namanya 1 mega. Wow. 1 megahertz. Coba kita langsung mulai. Waduh. Sepertinya ada sedikit gangguan. Kita ulang lagi. Oke, ini dia. Wah, dengan kalau 1 mega dia sudah, nah 1 mega dia sudah terlalu jauh ya perbedaannya ya. Untuk yang di outputnya mungkin dia ini setengah ya, 0,5 ya, berarti 1. Sedangkan untuk yang di inputnya dia masih sama, 2,5, berarti dia 2 kok, berarti dia 5 ya. Oke. Nah, inilah untuk percobaan yang pertama, itu kita menggunakan low pass filter. Nah, selanjutnya kita gunakan yang kedua, yaitu high pass filter. No. Kita ulang lagi. Kalau high filter ini hampir sama juga dengan low pass filter. Tapi bedanya kalau high pass filter ini kita ubah di kapasitor dan resistornya, posisinya kita ubah. Oops, salah tulis. Kapasitor dan resistornya kita ubah. Kapasitor di atas dan resistornya malah kita letakkan di bawah. Nah, setelah jadi seperti ini, kita oke, setelah jadi seperti ini, masih sama, kita menggunakan sinus generator sinusoides. Nah, di sini baru kita ubah kapasitornya, kita letakkan di atas ya. Kapasitor kita letakkan di atas. Dan resistornya kita letakkan di bawah. Kita naikkan juga. Biasanya masih menggunakan namanya terminal ground. Oke, dan kita juga membutuhkan namanya oscilloscope untuk melihat bentuk gelombangnya. Oke, masih sama. Channel A kita letakkan di bagian input, dan channel B kita bagian di outputnya. Nah, setelah itu kita ubah dong. Untuk resistornya kita ubah menjadi 100 ohm. Kapasitornya masih sama, itu 10 nanofarad. Dan ini sesuai dari tadi, masih menggunakan peak to peak-nya 5. Dan frekuensi pertama itu 10. Oke. Setelah semua jadi, langsung saja kita mulai.
Pertama-tama kita matikan dulu channel C dan channel D. Kita geser terlebih dahulu. Oke, setelah itu kita lihat. Wow. Nah, kenapa ini garis di nilai outputnya hanya garis? Ya karena ini kan dia high pass filter. Dia untuk mencari yang tinggi. Karena ini rendah, masih bernilai 10, makanya nilai outputnya tidak terlihat teman-teman. Tapi untuk yang inputnya kita sudah tahu nilainya itu sebesar satu kotak. Satu kotak berarti 2 dikali 1 ya teman-teman, berarti 2 volt. Selanjutnya kita menggunakan yang kedua, menggunakan 100 Hz, 100 frekuensi 100 Hz, kita berikanlah berapa nilainya. Ternyata di 100 masih sama. Masih sama dia ya. Kotaknya masih 1 dan nilai outputnya masih garis. Oke. Selanjutnya kita ubah lagi menjadi 1K. Apakah 1K sudah ada perubahannya karena dia sudah lumayan tinggi? Oh, ternyata 1K masih sama saja ya. Belum ada perubahan dan nilainya pun juga masih sama, masih 1 dia ya. Masih 1 kotak, berarti 1 dikali 2 yaitu 2 volt. Dan untuk F out-nya atau output-nya dia masih kosong, dia masih segaris, oke. Selanjutnya coba kita lebih tinggikan lagi ya. Aduh, salah. Kita lebih tinggikan lagi menjadi 10 kHz. Apakah sudah berubah di 10 kHz? Ternyata, sudah berubah, tapi dia kecil sekali ya. Anggap ini masih 0,1 mungkin, atau 0,2 lah ya, kita imbangkan 0,2. Dan ini 1, dan ini 0,2. Berarti untuk yang di outputnya itu sebesar 0,2 dikali 2, 0,4 volt. Wow, sudah lumayan ada ya. Walaupun masih kecil sekali, oke. Lanjut saja. Yang ketiga itu kita ubah menjadi 100. Apakah 100 sudah lebih besar untuk pengendapannya? Kita mulai. Wow, sudah lumayan ya. Walaupun masih tidak terlalu itu. Setengahnya ya, kita bisa lihat. Oke, ya. Ini 1 kotak dan ini setengah kotak. Berarti 0,5 ya. 0,5 dikali 21, 1 volt, dan yang di inputnya itu 2 volt. Oke, lanjut. Yang terakhir, kita menggunakan yang namanya 1 mega. Apakah 1 mega ini akan nilainya sama? Kita lihat saja. Nah, ternyata di 1 mega. Nilai di 1 mega ternyata sama ya. Oh, tidak. Ternyata tidak. Untuk volt itu tegangannya sama, tapi untuk fasanya dia berbeda. Jarak gelombangnya dia berbeda ya. Noise responding terlebih dahulu, maaf. Kita mesin. Oke, kita lanjut. Oke, nah. Maaf tadi noise responding. Nah, tapi ternyata sama. Jadi nilainya 1,5 1 kotak atau 1,5. 1 kotak juga ya masih. Berarti nilainya untuk ininya kita ubah. Aduh. Ternyata salah. Maaf, gangguan teknis. Kita coba lagi. Oh, ternyata ada kesalahan teknis tadi ya, teman-teman. Ininya kita ubah ya untuk skalanya. Baiklah. Pastinya kita ulang terlebih dahulu. Oke. Nah, untuk pertama itu kita menggunakan yang namanya 10 Hz frekuensinya. Nah, langsung saja kita mulai. Berapa kan nilainya? Kita matikan terlebih dahulu C dan D-nya. Dan ini sudah. Kita lihat apakah untuk 2. Oh,
Ternyata itu ya, di nilai outputnya dia masih garis. Kenapa garis nih ya? Nah, karena kalau di high pass filter namanya dia high, berarti untuk tegangan tinggi. Karena ini masih 10, masih tegangan awal, makanya dia rendah. Belum bisa ya. Dan juga untuk nilainya pun ini sepertinya sepertinya mendekatin 3 ya. Ya, mendekatin 3. Ya, sepertinya ya 3. Berarti 3 dikali 2 yaitu 6. Selanjutnya, yang kedua, coba kita naikkan lagi menjadi 100 Hz. Apakah dia bisa sudah ada nilai outputnya? Wow, ternyata juga belum ada ya nilai outputnya, tapi nilai inputnya juga masih sama, yaitu 3 ya. Nah, karena masih sama, kita lanjut saja. Kita ubah menjadi 1K atau 1000 Hz. Nah, untuk 1000 Hz apakah ada perubahan atau masih sama? Ini belum, itu kita besarkan lebih dahulu. Ternyata masih sama dia ya, masih 3 dan masih segaris. Oke, lanjut saja ya. Karena masih sama, kita coba cari sampai ada perbedaan. Kita lanjut 10K atau 10.000. Wow. Kita lihat. Nah, ternyata di 10.000 baru kita dapat perubahannya. Tapi masih kecil sekali ya. Tidak apa-apa, tapi sudah ada perubahannya. Lumayan. Dan di 10K ini pun dia sepertinya masih 0,2 ya, teman-teman ya. 0,2 dia ya. Tuh, bisa kita lihat 0,2. 0,2 dikali dengan 2 yaitu 0,4, teman-teman. Oke ya, teman-teman. Langsung saja kita lanjut yang lebih besar lagi. Oh, kita matikan terlebih dahulu, maaf. Oh, kita matikan terlebih dahulu. Ini ya, kita delete, kita ulang lagi karena tadi ada kesalahan. Kita masukkan, kita masukkan. Oke, sudah tadi. Selanjutnya ini kita ubah menjadi 100K. Wow, tinggi sekali 100K. Langsung saja kita mulai. Apakah telah mencukupi? Hasilnya tidak ada. Kita tunggu sejenak. Sepertinya kesalahan teknis. Baiklah, saya akan mengulangnya terlebih dahulu. Ini tadi kita sudah mencapai di 100K ya. Oke, kita ulang saja ya. Oke, dah. Kembali seperti awal lagi ya, teman-teman. Kita cari dulu alatnya, yang pertama resistor. Oke, yang kedua kapasitor. Oke, sudah dapat, barulah kita rangkai lagi ya. Pertama kita masih menggunakan generator sinusoidas. Kapasitornya di bagian atas, dan resistor di bagian bawah. Dan juga kita membutuhkan namanya terminal ground. Kita tarik garis. Oh, maaf, masuk kabel. Dan pakai osiloskop. Jangan lupa. Kita letakkan di input dan B kita letakkan di outputnya. Nah, ini kita ubah lagi menjadi tadi 100. Dan untuk kapasitornya masih sama, itu 10 nanofarad. Dan ini tadi kita itu ya menjadi 100. Kita coba dari 10K dulu ya tadi ya. Dan teman-teman lihat apakah masih sama dia. Oke, langsung kita mulai. Oke. Channel C dan channel D kita matikan terlebih dahulu. Oke, seperti ini teman-teman, kita ubah menjadi 2 dan ini juga 2. Oh ya, ternyata kelihatannya teman-temannya, kelihatan dia ya. Coba kita. Ya teman-teman, kelihatan dia ya. Untuk bagian B-nya itu
1 ya, 0,1 sepertinya. Dan untuk yang lainnya masih sama 1. Oh, tidak, dia berubah ternyata ya. Dia 1 kotak ya, yang ini 0,1, berarti 1 dikali 2 yaitu 2 volt, dan 0,1 dikali 2 0,2 volt. Oke. Selanjutnya kita ubah menjadi 100 kHz. Kita mulai. Oke, di sini. Oke, kita mulai untuk 100 Hz. Udah 2 ya. Untuk kotaknya pun, untuk di 100 Hz dia sudah ya, sudah lumayan ya, walaupun masih belum terlalu itu, dia sudah hampir 1, tapi ini sepertinya belum 1 ya, teman-teman. Oke, seperti ini sebenarnya masih 1,5 ya, berarti 0,5 dikali 2 hasilnya 1, dan ini berapa nih? Ini 1 lewat atau masih 1? 1 ya teman-teman, masih 1 pas. Oke, berarti nilainya 2. Selanjutnya yang terakhir kita menggunakan frekuensinya 1 mega. Oh, maaf teman-teman, ternyata salah. Di situ kita menggunakan amplitudo ya. Kita ulang lagi ya. Speknya 5 untuk 1 mega. Kita ulang terlebih dahulu. Menjadi 10 tadi ya. 10 kHz speknya. Berapa hasilnya kalau 10? 10. Wow, ini dia. Oh, ternyata 3 dia tadi ya. Dan ininya 0,2. Masih sama seperti video tadi sebelumnya ya. Berarti ini 3 kali 2, 6. Dan ini 0,2 kali 2, 4. 0,4. Selanjutnya kita ubah menjadi lebih tinggi lagi. Wow, 100 kHz. Dan hasilnya itu, waduh. Oh, dia sudah lebih tinggi lagi ya, walaupun belum sama. Tapi dia sudah lebih naik lagi. Dan ini pun 1, berapa ini? 1,5 ya. Dan untuk ininya masih 3. Enggak, dia 2,5. Berarti 5 dan ini 1,5, berarti 2, 3 ya. Ini 5 dan ini 3. Oke, selanjutnya yang terakhir. Kita lihat teman-teman berapa hasilnya. Kita langsung gas saja. Waduh, kelihatan oleh mata. Oh, dia sudah sepertinya sama ya. Oh, untuk yang 1 mega baru dia hasilnya sama ya, input dan outputnya. Bapak, ini masih 2,5 kotak. Oke teman-teman. Ini pada atas. Oke, mas sama. Akhirnya dapat nilai yang sama ya, 2,5 kotak ataupun 5 volt. Oke, videonya segini dulu teman-teman. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.